Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, seorang tukang gali sumur di Lamongan dikagetkan adanya gua saat membuat sumur di depan rumah warga. Gua berbentuk lorong di bawah tanah itu dihuni banyak kelelawar. Penemuan gua di depan rumah Lo, warga desa Lawangan Agung, Kecamatan Sugio, Lamongan ini mengejutkan para penggali sumur serta pemilik rumah. Gua berdiameter 1,5 meter ini pertama kali diketahui Sutaji saat menggali sumur pada kedalaman 6 meter. Di dalam gua yang berbentuk seperti terowongan bawah tanah itu, terdapat banyak kelelawar dengan bau kotorannya yang sangat menyengat. Anak pemilik rumah, Christian Yuda Prastia, mengatakan gua tersebut diperkirakan memiliki 4 jalur. Di antara jalurnya bisa dilewati manusia sepanjang 7 hingga 10 meter. Yuda bahkan sudah masuk ke gua, namun tak berani meneruskan perjalanannya menyusuri jalur bawah tanah itu. Kira-kira guanya ada berapa meter? Oh, panjang, lebar sebar-barat itu panjang. Bisa orang bisa masuk ya orangnya. Bisa ini kalau ini dibuang lagi kan saya pulang. Maksudnya lubangnya guanya bisa dimasukin orang. Bisa tuh. Bisa. Bisa. Kira-kira itu jalurnya apa? Sebelah sananya ada, banyak sebelah sananya ada. Panjang, lebar dan bentuk segi gini. Segitiga dan ada yang bulat, ada yang ke timur, ada yang ke utara, ada yang ke selatan, ada yang ke barat. Banyak. Yuda mengungkapkan jika di sekitar rumah warga di belakang rumahnya juga terdapat lubang yang mirip dengan yang ada di sumurnya tersebut. Namun belum diketahui apakah lubang itu bersambung dengan gua yang ditemukan di depan rumahnya. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Berawal dari permasalahan sampah yang mencemari lingkungan, saudara, seorang kepala desa di Sidoarjo membangun tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST. Di tempat yang dikelola dari iuran warga itu, semua sampah diolah hingga menghasilkan aneka bahan baru yang diantaranya bisa digunakan sebagai pakan ternak maupun budidaya maggot. Tempat pengolahan sampah mandiri ini berada di Desa Siwalan Panji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Berawal dari masalah sampah yang mencemari lingkungan desa ini pada tahun 2008, warga berinisiatif mengelolanya agar tidak menjadi masalah lingkungan. Awalnya seperti di desa lain, setiap keluarga membayar iuran untuk mengangkut sampah rumah tangga ke tempat pembuangan sampah sementara. Saat belum ada mesin pengolah sampah itu, sebagian besar masih dibawa ke tempat pembuangan akhir, sementara sampah yang masih bisa diolah akan dipisahkan. Namun saat ini Desa Siwalan Panji sudah memiliki lokasi dan mesin pengolahan sampah sendiri, sehingga sampah yang diambil dari rumah tangga langsung masuk mesin pengolah untuk dipilah berdasarkan jenisnya. Dengan pengelolaan sampah yang semakin cepat tepat, maka kita bisa menuntaskan masalah di rumah tangga. Kedua, bisa menuntaskan sampah di TPST. Yang ketiga, kita bisa merekrut pekerja-pekerja yang bisa bergabung dan kemudian mengambil satu keuntungan adanya sebuah lowongan pekerjaan. Nah, lowongan pekerjaan ini yang kita harapkan sebanyak mungkin sehingga nanti asas manfaat bagi TPST adalah kembali dari masyarakat yang kebetulan untuk iuran, penggajian, honor dan sebagainya merupakan bagian dari iuran yang kita ambil dari masyarakat. Tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Desa Siwalan Panji ini menggunakan dana operasional yang berasal dari iuran warga tanpa bantuan APBD maupun APB desa. Hal tersebut untuk melatih kemandirian dan kesadaran warga bahwa sampah merupakan masalah bersama. Dana yang terkumpul dari iuran warga juga digunakan menggaji karyawan di TPST yang sebagian berasal dari warga Desa Siwalan Panji. Ibu bisa diceritakan manfaat yang didapat dari bekerja di sini apa, Bu? Maksudnya alhamdulillah ya buat tambah-tambahan belanja, bantu-bantu suami gitu. Anak-anak gua kan udah rumah tangga sendiri.
Itu tinggal 2 orang, saya sama suami saya gitu. Hingga kini dari semua sampah yang masuk tiap harinya, TPST Desa Siwalan Panji sudah bisa mengolah 70%, sedangkan 30% sisanya masih dibawa ke TPA Jabon Sidoarjo. 70% sampah yang diolah di TPST Siwalan Panji merupakan sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik diolah sebagai bahan daur ulang, sedangkan sampah organik digunakan sebagai pakan ternak hingga budidaya maggot. Dari kompos itu juga sebagian kita pergunakan untuk maggot, dan maggot sudah mulai jalan dan alhamdulillah juga sudah mulai semua bisa kita lihat hasilnya. Nah, di antara itu merupakan salah satu pemanfaatan hasil daripada sisa pengelolaan sampah yang saat ini kita lakukan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sidoarjo Bahrul Amik mengatakan, sampah bisa menjadi masalah besar di masa depan jika tidak segera diselesaikan di wilayah yang dekat dengan sumber sampah. Betul. Jadi sampah rumah tangga ini memang harus multi pendekatan ya, dengan berbagai macam pendekatan. Bagaimana sih solusinya masalah sampah untuk sampah rumah tangga? Idealnya memang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 itu tentang sampah ini, bahwa setiap orang itu wajib mengurangi sampahnya. Tetapi ini kan bukan persoalan yang mudah untuk menyadarkan masyarakat untuk mengurangi sampah seperti itu. Nah, oleh karena itu dibutuhkan keterpaduan ini antara kebijakan dengan nanti dukungan masyarakat, sehingga nanti ditemukan pola yang paling sesuai bagaimana sih nanti pengurangan sampah itu bisa dilakukan. Dengan adanya permasalahan sampah di berbagai tempat, TPST di Desa Siwalan Panji diharapkan bisa menjadi percontohan pengolahan sampah mandiri di lain tempat. Hidayat Adi melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, meski lulusan sarjana, Muhammad Muklis tak malu merintis usaha bakso sejak masih kuliah. Dari awalnya berjualan keliling, kini dirinya mampu mempekerjakan lebih dari 70 karyawan. Inilah Berani Berubah, episode untung berlipat ala sarjana bakso. Saya mulai usaha sendiri itu. Usaha sendiri otomatis kan saya masih keliling juga. Jadi saya sudah lulus kuliah itu tetap keliling. Saya mulai jualan pentol kan dari kuliah ya. Jadi saya lulus ya sudah terbentuk lah mental saya, ya wis saya keliling aja tetap. Soalnya saya ngerasa saya ikut orang aja gaji saya udah di atas UMR. Gimana kalau membuat sendiri? Sempet sih pas buka usaha pertama itu saya kan sudah titel sarjana, saya keliling, masih keliling. Itu ketahuan teman saya kuliah, ya sempat merasa melas gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Saya dari awal nggak pernah sampai memberhentikan karyawan, nggak pernah. Kita targetnya harus produksinya meningkat terus. Jadi justru kita terus menambah karyawan seperti itu. Untuk omset kita tidak pasti naik turun, tapi alhamdulillah saya untuk produksi pentol aja kita karyawannya sekitar 70. Itu belum pabrik tahunya, belum pemotongan ayamnya. Dulu itu saya tuh kuliah. Sebelum kerja di sini itu dulu ya pernah jualan. Terus mutusin kerja di sini. Nah, kerja di sini itu berangkat pagi pulang sore. Lah sorenya itu saya kuliah. Kerja di sini dari kuliah semester 3 sih sampai sekarang. Selama kita masih semangat untuk bekerja dan sambil berproses, ya kesulitan itu bisa kita cover.
pengunjung yang ke sini setiap hari rata-rata sekitar 700. Itu per biji 350, kita per piece-nya itu 100 biji itu 35.000, udah dapat caos gitu. Caos rajin 500.000 bijian lah gitu. Dari sudah lama ini Mbak, saya langganan di sini. Enak, murah, nggak kerasa amis pentolnya. Biasanya sering sini aku buat makan, buat acara-acara sini. Mimpinya bertahap. Dulu saya masih keliling, mimpinya kepingin jadi juragan. Sudah jadi juragan, mimpinya punya setan. Sudah punya setan 1, mimpinya punya 10. Sudah punya setan 10, mimpinya nanti kalau bisa jadi 100. Pastinya kerja keras, pantang menyerah, jujur, jaga nama baik, dan berani berubah. Serunya surfing menantang deburan ombak di Pantai Pancer, Jember. Jangan kemana-mana saudara, kami kembali sesaat lagi.